Pembahasan pertama adalah profil usaha. Sejarah perusahaan, Janji Jiwa adalah kedai kopi asli Indonesia milik PT Luna Boga Narayan, didirikan pertama kali oleh Billy Kurniawan selaku business owner di ITC Kuningan pada tahun 2018. Sebelumnya, PT Luna Boga Narayan telah sukses membangun brand bisnis minuman Ting Tai Tea dan Go Mango yang merupakan minuman khas Thailand yang sudah memiliki banyak cabang di berbagai wilayah sejak tahun 2017. Brand Manager PT Luna Boga Narayan, Michael, mengatakan bahwa nama kedai kopi Janji Jiwa berasal dari pemilik usaha bisnis minuman ini dulunya memiliki passion di bidang kopi. Brand ini dikeluarkan sebagai janji dari hati yang terdalam untuk menyajikan kopi sebagai salah satu passionnya. Kedai Janji Jiwa menyajikan berbagai pilihan kopi lokal Indonesia dengan harga terjangkau yang mengadopsi konsep fresh to cup. Terkenal dengan sistem grab and go, Kopi Janji Jiwa berencana akan menyediakan tempat nongkrong untuk para pecinta kopi dengan harapan ingin memberikan nilai tambah untuk para pelanggannya. Selama ini, memang Kopi Janji Jiwa lebih banyak mempunyai gerai kecil dengan beberapa tempat duduk, bahkan ada yang berupa gerai penjualan saja. Visi dan misi dari Kopi Janji Jiwa. Visinya adalah menjadikan Kopi Janji Jiwa sebagai merek kedai kopi yang berada di setiap sudut kota dengan membawa budaya kedai kopi Indonesia ke dunia. Misinya yaitu 1. Membuahkan hasil yang memuaskan agar pengguna brand Janji Jiwa dapat menerima dengan rasa senang dan puas. Kedua, menggunakan produk biji kopi yang sudah terverifikasi oleh dunia. Yang ketiga, setia dari awal hingga sukses berjalannya franchise dengan bertambahnya hal-hal baru, inovasi baru, dan mencapai target profit. Yang kelima, memastikan agar semua bertanggung jawab terhadap dampak pada lingkungan. Yang keenam, tetap mengingatkan bahwa sumbangkan sebagian yang bukan milik kita kepada yang membutuhkan. Janji Jiwa memiliki 3 nilai. Yang pertama, segelas untuk petani, yang artinya Janji Jiwa berjanji untuk selalu memberdayakan petani kopi di Indonesia. Yang kedua, segelas untuk mitra, yang artinya Janji Jiwa berkomitmen terhadap mitra, terutama pada mitra kopi Janji Jiwa. Dan yang ketiga yaitu segelas untuk teman sejiwa, yang berarti Janji Jiwa berkomitmen untuk mengutamakan kualitas produk, pelayanan, dan suasana untuk konsumen Janji Jiwa. Janji Jiwa memiliki 3 macam produk, yaitu kopi Janji Jiwa, Jiwa Toast, dan Jiwa Tea. Masing-masing dari produk Janji Jiwa yang ditawarkan memiliki menu yang bervariasi. Pembahasan selanjutnya yaitu aspek-aspek yang dibahas di dalam kopi Janji Jiwa. Yang pertama ada aspek legalitas. Bentuk badan usaha, perusahaan Kopi Janji Jiwa terdaftar sebagai perseroan terbatas atau PT dengan nama PT Jiwa Group berdasarkan informasi di situs web resminya. Akta pendirian. Sebagai PT Kopi Janji Jiwa memiliki akte pendirian yang dibuat oleh notaris dan telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Kemenkumham. Izin usaha. Surat izin usaha atau perdagangan atau SIUP. Kopi Janji Jiwa wajib memiliki SIUP sebagai bukti legalitas untuk melakukan kegiatan perdagangan. SIUP diperoleh dari Dinas Pendistribusian dan Perdagangan atau Disperindak setempat. Tanda Daftar Perusahaan atau TDP. TDP merupakan bukti pendaftaran perusahaan di Kemenkumham. TDP berfungsi sebagai identitas perusahaan dan diperlukan untuk berbagai keperluan seperti membuka rekening bank dan mengikuti tender. Izin lainnya, sertifikat halal MUI. Kopi Janji Jiwa sebagai perusahaan yang bergerak di bidang kuliner, kemungkinan besar memiliki sertifikat halal MUI untuk produknya. Izin BPOM. Izin BPOM diperlukan untuk produk makanan dan minuman yang dipasarkan. Kewajiban pajak. Nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Sebagai badan usaha, Kopi Janji Jiwa wajib memiliki NPWP dan terdaftar sebagai wajib pajak. NPWP digunakan untuk menghitung dan melaporkan pajak penghasilan perusahaan. Pajak lainnya. Kopi Janji Jiwa juga mungkin memiliki kewajiban untuk membayar pajak lainnya, seperti pajak pertambahan nilai atau PPN dan pajak daerah. Kekayaan intelektual. Merek. Kopi Janji Jiwa memiliki merek dagang yang terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI Kemenkumham.
Pendaftaran merek ini melindungi logo, nama, dan identitas merek kopi Janji Jiwa dari penggunaan yang tidak sah oleh pihak lain. Hak cipta. Kopi Janji Jiwa mungkin memiliki hak cipta atas desain logo, slogan, atau konten kreatif lainnya yang mereka gunakan. Ketentuan ketenagakerjaan. Izin memperkerjakan tenaga kerja asing atau IMTA. Jika Kopi Janji Jiwa memperkerjakan tenaga kerja asing, mereka harus memiliki IMTA yang diterbitkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Mematuhi peraturan ketenagakerjaan. Kopi Janji Jiwa wajib mematuhi semua peraturan ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia, seperti upah minimum, jam kerja, dan cuti. Selanjutnya adalah aspek pasar dan pemasaran. Target dan segmentasi pasar. Strategi pemasaran Kopi Janji Jiwa membidik semua kalangan dari kalangan muda hingga kalangan tua dengan pemberian harga yang relatif terjangkau dan tidak menyulitkan, juga tidak mengesampingkan kualitas produk sebagai tujuan utama kedai ini. Faktor kompetitif. Setiap kegiatan memulai usaha harus mengukur kemampuan produk terhadap lingkungan atau pesaing yang ada melalui analisis SWOT. Analisis SWOT adalah mengidentifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan. Analisis SWOT dari Janji Jiwa terdiri dari strength atau kekuatan yang dimiliki oleh usaha Kopi Janji Jiwa, yaitu kedai kopi dengan menu yang harganya bersahabat dan terjangkau, tempat dan situasi kedai yang nyaman, lokasi tempat yang strategis yaitu di perkotaan sehingga dekat dengan kampus-kampus dan perusahaan masyarakat, dilengkapi dengan fasilitas Wi-Fi serta full music. Lalu ada weakness atau kelemahan yang dimiliki Kopi Janji Jiwa, yaitu membutuhkan promosi yang ekstra, adanya pesaing yang sudah lebih dulu dikenal. Selanjutnya ada opportunity atau peluang yang dimiliki Kopi Janji Jiwa, yaitu usaha kedai kopi yang banyak dicari oleh konsumen. Karena dekat dengan perkotaan, maka dapat mengadakan event-event tertentu. Yang terakhir ada threat atau ancaman yang dimiliki oleh Kopi Janji Jiwa, yaitu pada saat hari libur nasional, jumlah pengunjung akan berkurang secara signifikan. Banyaknya kedai kopi lain atau kafe yang ada di mall akan turut memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan usaha. Strategi pemasaran usaha ini dilaksanakan berdasarkan analisa 4P. P yang pertama yaitu produk. Produk yang ditawarkan adalah jenis minuman, kebanyakan berbahan dasar kopi, dan ada juga yang berbahan dasar non-kopi, dengan rasa yang bervarian seperti kopi susu sahabat, caramel latte, vanilla latte, serta varian lainnya. P yang kedua yaitu price. Harga di Kopi Janji Jiwa terjangkau dan sangat bersahabat sesuai dengan kantong masyarakat. Harga yang ditawarkan berkisar dari Rp17.000 sampai Rp30.000. P yang ketiga yaitu place. Karena sasaran utama dari kedai Kopi Janji Jiwa ini adalah masyarakat dari kalangan muda maupun tua yang berada di lingkungan Jabodetabek. Desain tempat dibuat semenarik mungkin dengan tetap menonjolkan kenyamanan pengunjung. P yang keempat yaitu promotion. Strategi mengenai bagaimana usaha ini dapat dikenal oleh konsumen melalui beberapa cara, yaitu yang pertama advertising atau iklan. Kopi Janji Jiwa menggunakan promosi dengan cara advertising, seperti di iklan Instagram, melalui suggestion, ad story, dan di platform TikTok dengan fitur ad yang akan muncul di FYP atau laman beranda pengguna. Selain promosi secara online, Kopi Janji Jiwa juga menggunakan promosi offline berupa banner atau space iklan di stasiun. Selanjutnya ada sales promotion, dengan cara promosi menggunakan flyer ketika grand opening. Selanjutnya ada rencana penjualan. Strategi pemasaran untuk menjual produk ini adalah menawarkan langsung di sejumlah orang yang sedang berkumpul atau mendatangi sejumlah rumah dengan membawa tester sebagai awal pengenalan produk Kopi Janji Jiwa ini. Memberikan promo diskon harga pada saat hari pertama pembukaan kedai, membuat spanduk yang dibuat semenarik mungkin, membuat desain tempat yang unik agar semakin besar menarik perhatian masyarakat. Aspek selanjutnya yaitu aspek manajemen dan sumber daya manusia. Untuk mendukung kelangsungan usaha ini dibutuhkan beberapa elemen sumber daya manusia yang terkait di dalamnya. Adapun sumber daya manusia yang terlibat dalam kelangsungan usaha ini yaitu yang pertama ada distributor. Agar usaha ini dapat bertahan dan berjalan dengan baik,
maka melakukan usaha sama dengan distributor-distributor kopi lainnya. Sehingga bahan-bahan dari kopi ini mudah didapatkan. Yang kedua, ada tenaga kerja. Dalam usaha kopi Janji Jiwa tidak memerlukan sumber daya manusia yang ahli dan skill yang khusus atau dalam bidang tertentu saja yang harus berpendidikan sarjana dan mempunyai skill salah satunya di bidang manajer dan robusta. Tetapi diperlukan juga orang yang mau bekerja secara tekun atau telaten, sabar, kerja keras, dan tidak gengsi untuk di bidang karyawan. Yang ketiga ada masyarakat sekitar. Masyarakat juga berperan penting dalam kelancaran usaha ini, karena perusahaan juga harus memiliki hubungan baik dengan masyarakat setempat. Aspek selanjutnya yang akan dibahas yaitu ada aspek teknik dan teknologi. Yang pertama ada bahan baku. Bahan baku yang digunakan oleh Janji Jiwa yaitu biji kopi robusta yang berasal dari Sumatera. Tentu saja dengan kualitas yang sangat premium. Biji kopi ini pun juga di roaster menggunakan roaster berstandar internasional yang tentu saja membuat kopi ini memiliki rasa konsisten saat diminum. Selanjutnya yaitu tata letak. Setiap outlet Janji Jiwa memiliki tata letak yang sama tentunya. Ini merupakan ciri khas dari kopi Janji Jiwa itu sendiri. Mereka memiliki tata letak yang minimalis dari setiap outletnya. Hal ini juga dapat mempermudah konsumen untuk mengenali outlet Janji Jiwa di setiap outlet yang akan mereka kunjungi nantinya. Selanjutnya yaitu ada fasilitas. Fasilitas yang Janji Jiwa tawarkan sendiri yaitu tempat duduk yang nyaman di indoor ataupun outdoor mereka. Kenyamanan di tempat outdoor pun juga mempermudah untuk pengunjungnya yang ingin merokok. Dan biasanya outlet Janji Jiwa pun juga memiliki wifi gratis untuk pengunjungnya. Yang terakhir dari aspek teknik dan teknologi adalah teknologi itu sendiri. Kopi Janji Jiwa menggunakan teknik modern brew di mana mereka menggunakan gelas khusus. Mereka juga memiliki beberapa alat-alat lainnya untuk membuat kopi yaitu French press, grinder, dan juga brewer untuk membuat kopi dan juga lain-lainnya. Selanjutnya yaitu ada aspek finansial. Biasanya kopi Janji Jiwa memiliki omset per bulannya yaitu sekitar 140 sampai dengan 150 juta. Hal ini pun juga bisa dikatakan kurang stabil, bisa naik atau turun dikarenakan banyak dipengaruhi dari tingkat banyak atau sedikitnya pengunjung pada hari-hari mereka buka. Karena banyaknya pesaing coffee shop di kawasan outlet Janji Jiwa seperti Kopi Kenangan atau Tomoro dan coffee shop kecil lainnya juga. Selanjutnya yaitu aspek ekonomi dan sosial. Yang pertama ada aspek ekonomi. Aspek ekonomi sendiri ini pun juga memiliki dampak positif, yaitu terciptanya lapangan kerja. Kopi Janji Jiwa membuka lapangan kerja bagi banyak orang untuk di outlet ataupun di kantornya. Yang kedua yaitu peningkatan pendapatan. Kopi Janji Jiwa berkontribusi dengan para petani untuk menjadikan mereka sebagai pemasok bahan baku biji kopi Janji Jiwa. Yang ketiga yaitu sumbangan pajak. Sebagai pelaku usaha, Kopi Janji Jiwa juga tentunya membayar wajib pajak kepada negara. Yang keempat atau yang terakhir yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Dengan adanya Kopi Janji Jiwa juga turut untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal negara, yaitu pada sektor perdagangan dan juga jasa. Selain dari dampak positif, tentu saja ada juga dampak negatif dari aspek ekonomi. Yang pertama yaitu persaingan usaha. Dengan adanya Kopi Janji Jiwa ini juga tentu saja dapat mengancam coffee shop kecil ataupun menengah. Yang kedua yaitu pencemaran lingkungan. Dengan adanya kopi Janji Jiwa tersendiri, proses pembuatan kopinya pun juga dapat berpengaruh kepada pencemaran lingkungan. Yang ketiga yaitu kondisi kerja. Kopi Janji Jiwa pun juga harus memperhatikan kondisi dari karyawannya atau juga tunjangan yang akan diberikan kepada karyawan. Selanjutnya yaitu aspek sosial. Dampak positifnya yaitu dalam ruang publik, dengan adanya kopi Janji Jiwa ini, mereka yang ingin bersantai ataupun nongkrong dan juga ingin berkegiatan atau mengerjakan tugas dapat datang untuk ke kopi Janji Jiwa dengan menikmati kopi dan juga makanan-makanan yang mereka sediakan. Kedua yaitu kegiatan sosial. Seringkali Kopi Jaya Jiwa juga berkontribusi kepada kegiatan-kegiatan sosial yang ada ataupun bencana alam. Biasanya Kopi Jaya Jiwa juga memberikan berupa donasi ataupun bagi-bagi kopi gratis kepada kegiatan sosial atau korban bencana alam. Yang ketiga yaitu memperkuat budaya lokal. Kopi Janji Jiwa pun juga memperkuat budaya kopi-kopi lokal buatan Indonesia kepada wisatawan ataupun turis. Selain dari dampak positif, tentu saja aspek sosial juga memiliki dampak negatifnya. Yang pertama yaitu dari westernisasi budaya. Dengan adanya Kopi Janji Jiwa ini memicu adanya westernisasi sehingga masyarakat Indonesia akan meninggalkan cara minum kopi secara tradisional. Yang kedua ada juga yaitu gaya hidup yang konsumtif. Dengan ada Kopi Janji Jiwa juga membiasakan para masyarakat, terutama kalangan muda, untuk selalu mengkonsumsi
kopi secara terus-menerus dan juga menongkrong secara terus-menerus. Selanjutnya ada aspek lingkungan hidup. Yang pertama yaitu ada environment. Jiwa Group sendiri juga berkomitmen secara terus-menerus untuk mengatur semua kegiatan operasional untuk melakukan pencegahan dalam pencemaran lingkungan melalui pengelolaan limbah, pencegahan polusi udara, efisiensi penggunaan sumber daya, serta menjaga kebersihan dan meningkatkan kesadaran karyawan terhadap lingkungan. Pertama ada waste management. Jiwa Group berkomitmen dalam pengelolaan lingkungan dengan menerapkan 4R, yaitu reduce, reuse, recycle, dan juga replace di seluruh fasilitas Jiwa Group untuk mengatasi permasalahan lingkungan di Indonesia sebagai dalam bentuk upaya untuk mengurangi limbah yang ada di Indonesia. Yang kedua yaitu energy saving awareness, yaitu Jiwa Group menyadari dan melakukan perubahan kecil untuk mengurangi konsumsi energi. Perubahan ini pun juga diperlukan tidak hanya untuk efek perubahan iklim, tetapi juga untuk keuntungan finansial yang berasal dari pengurangan penggunaan energi. Misalnya tindakan kecil tapi penting adalah mematikan lampu dan juga AC di saat orang keluar ruangan. Yang ketiga atau yang terakhir dari environment yaitu green industry. Tanggung jawab dan sosial lingkungan merupakan komitmen dari Jiwa Group dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna untuk meningkatkan kualitas sosial dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan terhadap masalah-masalah yang berdampak pada lingkungan seperti polusi udara, pencemaran limbah, keamanan produk, dan juga tenaga kerja. Melalui kegiatan penanaman pohon, Jiwa Group juga berharap dapat meningkatkan kualitas lingkungan sebagai pencegahan polusi, adaptasi terhadap perubahan iklim, dan juga perubahan lingkungan. Berikut merupakan beberapa campaign Green Industry bersama Kopi Janji Jiwa. Selanjutnya, selain dari environment, ada juga dari sosial, yaitu yang pertama Jiwa Patriot pada bulan Agustus tahun 2019. Dalam momen kemerdekaan, Janji Jiwa juga turut mengapresiasi sejumlah pihak yang rela mengorbankan waktu dan tenaga bahkan nyawanya untuk menjaga keutuhan dan juga kemerdekaan Indonesia dengan segelas kopi Janji Jiwa. Yang kedua yaitu campaign mereka yaitu Janji Jiwa Traktir Nakes pada April tahun 2020. Hal ini Janji Jiwa juga memberikan apresiasi yang besar kepada para tenaga kesehatan ataupun nakes untuk terus semangat dalam menghadapi pandemi COVID-19. Yang ketiga, Janji Jiwa juga memiliki campaign yaitu Janji Jiwa Peduli Pandemi April tahun 2020. Melalui Jiwa Peduli, Janji Jiwa juga ikut berperan untuk mengapresiasi jasa setiap mitra ojek online yang siap menghadapi resiko besar untuk mengantarkan pesanan kepada teman sejiwa. Dan yang selanjutnya yaitu dari kita untuk nakes campaign tahun 2020 pada bulan April. Janji Jiwa juga menggunakan program dari kita untuk nakes sebagai bentuk keprihatinan terhadap lonjakan kasus COVID-19 yang meningkat. Selanjutnya yaitu Jiwa Peduli, gerakan sejuta masker untuk Indonesia pada tahun 2020 di bulan Oktober. Sebagai wujud kepedulian dan juga solidaritas dalam menghadapi pandemi COVID-19, Janji Jiwa juga berkontribusi dalam mendukung gerakan sejuta masker untuk Indonesia yang dicanangkan oleh Benih Baik bersama Palang Merah Indonesia. Yang keenam, yaitu Jiwa Tanpa Tanda Jasa pada Hari Guru Nasional tahun 2021 di bulan November. Dalam rangka memperingati Hari Guru Nasional tahun 2021 lalu, Janji Jiwa dan Jiwatos juga berbagi kebahagiaan dengan membagikan minuman Janji Jiwa dan juga Jiwatos kepada guru di SMA Negeri 65 Jakarta. Selanjutnya ada governance. Mereka juga memiliki campaign yang pertama yaitu Cleanliness, Health, Safety and Environment atau CHSE Certification pada Desember tahun 2020. Kebersihan selalu menjadi suatu keutamaan dalam industri food and beverage. Dengan meningkatnya perkembangan COVID-19 di tahun 2020 lalu, Jiwa Group juga memahami bahwa sangat penting bagi Jiwa Group untuk menyajikan produk dan pelayanan dengan standar kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan lingkungan yang baik. Jiwa Group juga telah memenuhi kriteria dan lulus standar CHSE sebagaimana yang ditetapkan oleh pemerintah dan telah memperoleh sertifikat CHSE dari Kementerian Pariwisata. Yang selanjutnya yaitu ada Halal Certification, yaitu di bulan Desember tahun 2021. Jiwa Group juga berkomitmen untuk menjanjikan produk yang berkualitas dan baik kepada seluruh kalangan konsumen. Mereka telah memenuhi syarat kehalalan dengan memperoleh sertifikat halal dari Kementerian Agama dan Sistem Jaminan Halal dengan nilai Grade A atau Excellent dari Majelis Ulama Indonesia. Jiwa Group juga membuktikan bahwa semua produk yang diproduksi dan juga fasilitas yang mereka produksi telah sejalan dengan pedoman halal yang telah ditetapkan oleh MUI. Yang terakhir dari governance yaitu ada Occupational Safety and Health atau OSH Management System Certification pada bulan Mei tahun 2022 lalu.
Jiwa Group juga telah memperoleh sertifikat Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Oleh karena itu, Jiwa Group juga berkomitmen untuk menjamin keselamatan dan kesehatan kerja pada seluruh karyawan dari Jiwa Group, serta melakukan pembinaan, pemahaman, pelatihan, dan juga identifikasi bahaya kepada seluruh area kerja Jiwa Group, serta melakukan perbaikan berkelanjutan terhadap sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja berkelanjutan. Telah sampai di kesimpulan yaitu Janji Jiwa, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa kopi dan minuman, memiliki potensi yang sangat baik untuk berkembang dan juga meningkatkan keberhasilan bisnisnya. Berdasarkan dari analisis teknis, keuangan, dan juga sosial, perusahaan telah memperhatikan kelayakan teknis dengan memiliki lokasi yang strategis, tata letak yang efisien, teknologi yang sesuai, dan juga metode persediaan yang baik. Dalam aspek keuangan, perusahaan juga telah menggunakan metode analisis keuangan untuk mempertimbangkan resiko dan memastikan keberhasilan bisnisnya. Dalam aspek sosial, perusahaan juga telah memperhatikan dampak bisnisnya terhadap masyarakat sekitar dan juga lingkungan hidup. Dalam aspek manajemen, perusahaan memiliki struktur organisasi yang jelas dan juga efektif, serta memperhatikan kekayaan intelektual dan juga ketentuan ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia. Dengan memperhatikan aspek-aspek tersebut, Janji Jiwa juga memiliki potensi yang sangat baik untuk berkembang dan meningkatkan keberhasilan bisnisnya. Selain daripada kesimpulan, terdapat juga potensi usaha. Kopi Janji Jiwa telah menjadi salah satu merek kopi ternama di Indonesia dengan lebih dari 1.500 gerai yang telah tersebar di seluruh Indonesia. Kepopuleran ini pun juga menunjukkan potensi bisnis yang besar dan peluang untuk terus berkembang di masa depannya. Berikut adalah beberapa potensi usaha dari Kopi Janji Jiwa. Yang pertama, ekspansi gerai. Mereka juga bisa membuka gerai di kota-kota besar dan juga kota-kota kecil di Indonesia. Yang kedua, yaitu menjelajahi pasar internasional dengan membuka gerai di negara lain. Yang kedua, diversifikasi produk. Yang pertama yaitu menjual biji kopi dan produk kopi lainnya secara online atau di gerai. Dan yang kedua, membuat kopi siap saji ataupun kopi instan. Tentu saja ini akan memiliki banyak peminat karena Kopi Janji Jiwa pun juga memiliki rasa yang sangat khas. Yang ketiga yaitu peningkatan layanan. Ada meningkatkan kualitas kopi dan juga layanan pelanggan dan juga dapat membangun program loyalitas pelanggan. Yang keempat ada pemanfaatan teknologi, yaitu menggunakan media sosial untuk mempromosikan brand dan juga berinteraksi dengan pelanggan. Dan selanjutnya yaitu menerapkan juga sistem data analitik untuk memahami perilaku pelanggan dan juga meningkatkan strategi bisnis. Yang terakhir ada kerjasama strategis dengan menjadi sponsor acara ataupun kegiatan yang relevan dengan target pasar dan juga mengakuisisi atau berinvestasi pada perusahaan lain yang bergerak di industri yang sama.